Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Saya udah beberapa hari ini tidak membuat video karena biasalah lagi kondisinya lagi ini ya, sibuk kerja terus teman-teman. Jangan libur. Di video kali ini saya akan bertanya-tanya lagi tentang apa ya? Bukan proses ya. Jadi intinya mah apa sih namanya, kayak bagaimana sih enak atau tidak enaknya di Korea itu ya. Iya. Dan saya langsung bertanya sama orang Lombok ya. Dan di video sebelumnya juga dia sudah saya wawancara, dan ini wawancara kedua ya Mas ya. Iya, wawancara keduanya. Nah, sampai di sini kira-kira udah berapa lama ini? Kalau dihitung sih dari kedatangan sekitar 5 bulan. Berarti udah nerima gaji 5 kali, berarti 5 bulan. 5 bulan di sini ya. 5 bulan. Selama kurang lebih 5 bulan di Korea itu sampai itu gimana gitu tanggapannya tentang Korea itu dari segi kerjaan, terus juga yang membuat bingung itu apa gitu lah. Silakan unek-uneknya. Kalau masalah pekerjaan ya kan kita tahu juga kan, kita berangkat jam 4 pagi gitu. Iya. Jam 4 pagi sampai jam kadang pulang setengah 6 kan, Sore ya. 6 sore ya. Awak kayak badan itu ya kayak pegel lah, terutama kan kita kan di bagian tongbal ya, apalagi tongbal pekerjaannya kayak lebih ke banyak risikonya juga kan. Iya betul. Terus yang dari segi pekerjaan juga berat lah, bisa dikatakan berat kan, kayak apalagi tongbal kayak kita kan tombal kayak tanji kan. Tanji ya itu ya. Satu perangkap itu kan 3 kilo. Nah sekali tarikan kan bisa 1000 perangkap. 1000 perangkap ya. Tarikan sekali. Nah juga kan harus hati-hati juga tatanya kan untuk naruh tanji. Terus kedua itu kan untuk talinya kan, kita kan selain kerja harus hati-hati itu kan sama pekerjaan, terutama kalau kita yang tanji ini kan di bagian tali. Iya betul. Kan kita kan untuk tali kan udah temannya itu bisa dikatakan teman kerja lah tali kan. Iya, itu dalam 5 bulan itu gimana gitu, maksudnya apa ya, kayak kan Kak Sampen udah nerima kayak keluhan apa kayak gitu kan ya. Kayak tali, terus ada apa lagi yang nggak dipikirin gitu dari Indonesia ke Korea, ternyata kok kerjanya kayak gini gitu. Ya sempat ada pikir kayak gitu nggak? Iya, kan setiap orang kan pasti gitu kan. Mikirnya kan, oh Korea itu enak, kerjanya enak kan, wah gajinya segini, pakai mesin ya. Iya. Ternyata kita yang jadi mesin. Iya, mesinnya kita, semua badan kayak mau pecah rasanya. Udah nggak kerasa pegel lagi, perih rasanya. Iya, perihnya, terus udah pegel lah. Intinya kalau udah pulang itu kayak nanti udah makan, istirahat dulu. Nggak mentingin makan itu, lebih mau banyak istirahat aja rasanya, karena saking pegelnya juga. Berdirinya juga kan kita ya tahu juga kan 12 jam kerja, bahkan lebih lah ya. Bakal lebih. Ya dengan ya mau gimana lagi. Ya harus terbiasa, mau nggak mau gitu kan. Iya, itu kira-kira kalau misalkan sakit itu di bagian mana yang terasa banget itu sampean? Yang di sini belakang, yang di bahu sama di ini pinggang biasanya kerasa. Itu ya, karena kan berdiri terus juga nerima tanji ataupun ya itu perangkapnya gitu. Dalam satu perangkat kan lebih 3 kilo ya. Lebih 3 kilo. Apalagi ada pasir, ada
apa sih namanya batu itu. Batu. Jadi 3 kilo lebih. Ya. Itu satu. Sedangkan dalam satu hari itu bisa nyampe 8 kali tali atau tarikan. Dalam satu tarikan 1000, berarti 8.000 ya. Kadang lebih kan. Lebih. 1.200, 1.300 kadang sekali tarikan. Iya. Sempet ada pikiran pengen nyerah enggak gitu? Dalam dari 1 bulan iya bener 1 bulan sampai ke 5 bulan ini sempat ada pikiran enggak ya? Nih, ya kalau untuk sempat itu sih ya namanya manusia kan wajar ya. Iya. Pertama kali kan sebelum nyampe Korea pikirannya kan indah kan. Korea itu indah. Pikirannya. Iya. Tapi nyampe sini gini kerjaannya. Tapi kan gini kalau udah ketanggung basah lah istilahnya kan. Ketanggung basah. Udah nyampe sini udah keinginan dari rumah itu udah besar lah. Juga udah lama nunggu kan juga. Iya. Perjuangannya lah ya. Perjuangannya dari perjuangan bolak-balik tes kan dari Lombok ke Jawa kan mulai lumayan ya. Lumayan. Ya. Harus bolak-balik untuk tesnya. Entah mungkin sekarang kan enak. Iya. Untuk tes kan untuk pemberkasan kan di masing-masing daerah, cuma ujiannya aja di Jawa kalau sekarang. Tapi kan kalau dulu kan kita kan harus bolak-balik pemberkasan ke Jawa, terus belum lagi tes pertama, tes kedua. Tapi kan sekarang kan lebih enak. Tapi ya kalau untuk pikiran untuk menyerah, ya gimana ya? Kita jalani aja lah dulu kan. Jalani terus ya mungkin ya risikonya lah kalau kerja kan ya capek iya, tapi kan masih banyak juga yang ya misalkan kita kerja di Indo kan iya ya mau kerja sampai bertahun-tahun pun kan kita mau hasilnya juga nihil ya. Di sini ya lumayan lah ya bisa lah untuk bayar utang. Nah sampean kan pandangannya di sini tuh kerjanya enak. Emang di rumahnya tuh kerja apa sih? Ya biasalah kalau anak kampung kan. Ngarit. Ya. Ya paling ngarit terus kerja ya itu manen padi. Iya. Itu kan biasalah anak kampung. Mungkin dari pandangan sampean ya nanam padi terus juga ngarit itu pekerjaan yang capek ya. Ya. Dan kemungkinan ini udah jadi barometer nanti di Korea kerjanya agak ringan, nggak capek kayak gini. Dan ternyata gimana itu? Iya. Gimana coba? Berbanding terbalik lah. Ya biasanya kan kita kerja di rumah itu ya paling lah misalkan pagi kan. Iya, pagi. Jam 8 lah paling jam 8, jam 9. Ya pulangnya paling kan siang lah. Istirahat. Kalau di sini kan kita 12 jam kerja ya juga badan kan kaget juga kan. Ngiranya enteng tahu-taunya sampai sini ya kayak gini udah bonyok rasanya badan. Jadi kalau misalkan masalah hasil memang menjanjikan kerja di Korea ya kalau masalah hasil gitu. Benar. Cuman kalau untuk masalah capek meskipun kita patokannya kita di Indonesia kerjanya kayak nanam padi, terus juga kayak nyari rumput ataupun jadi kuli bangunan ataupun jadi kuli-kuli kasar lah ya ibaratnya di Indonesia itu bukan jadi patokan ya untuk menjadi patokan untuk kerja di Indonesia di Korea ini. Iya. Soalnya kan juga di sini kan kita kerja selain kerja kita kan kerja sama mesin. Iya. Jadinya tenaga itu harus sama-sama mesin lah istilahnya kan. Kerjanya berat, terus juga di sini orangnya cepet-cepet ya kalau kerja ya nggak boleh lelet-lelet. Nggak boleh lelet. Terus kalau habis makan itu gimana itu? Ya kalau kita kan di kapal kan istilahnya berapa menit ya istirahatnya, nggak kayak yang kayak lain kan bilang aku sih 15 menit istirahat pas makan. Nah, kalau kita enggak di sini. Iya. Ya paling makan misalkan sarapan lah istilahnya. Selesai makan ya minum
ya langsung kerja lagi. Kerja lagi ya. itu di Korea itu. Mungkin badan itu kaget ya. Kaget gitu. Saya juga kan di Indonesia ya sama sih kayak sampean, Mas. Jadi kayak kalau misalkan bulan puasa lebaran itu kayak bongkar barang kayak gitu. Saya dulunya kerja di toko, bongkar barang. Itu biasanya satu bongkar itu kayak mobil kontainer. Kontainer yang besar itu. Itu kan berat. Kalau misalkan gopong apa namanya kayak gula itu, terus kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta, terus juga Aqua, itu berat itu, Mas. Dan saya itu pikirannya nanti kalau di Korea ini bakalan terbiasa dan kerja berat seperti ini. Aduh. Dan ternyata nyampe sini enggak ada apa-apanya, teman-teman. Kalau di Indonesia kan misalkan kerja berat ya. Iya. 2-3 jam udah itu ada istirahatnya gitu. Dikasih istirahat atau ada istirahatnya gitu. Tapi kalau di Korea terus sampai 12 jam kita tuh nggak boleh berhenti kayak gitu. Bahkan ini mah khusus di penangkapan ya, di divisi penangkapan, apalagi di Tongbal. Itu kalau misalkan istirahat makan, jam makan itu paling udah makan 5 menit lah, udah langsung kerja lagi. Jadi nggak ada namanya duduk-duduk dulu ya. Istirahat sampai 10 menit nggak ada, langsung kerja lagi itu. Iya, langsung kerja lagi. Kayak gitu. Jadi badan ini yang rasa kaget gitu ya, kaget. dengan kondisi budaya kerja seperti yang di Korea ini kayak gitu. Ya bagi teman-teman yang baru mau berangkat atau belum berangkat kan, mau berangkat lah istilahnya ke Korea, ya bawa koyo aja di rumah. Bawa koyo terus balsam gitu. Kita nggak nakutin ya. Iya. Cuman ini kenyataannya emang seperti ini, teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya senang lah ya, kebanyakan dukanya. Iya. Apalagi kita di pulau ya kayak gini dapatnya ya. Pulau terpencil tuh. Liburannya apa? Cuma nenek aja. Nenek. Jangan kata kita pengen cari makanannya. Beli wafer aja susah. Beli wafer aja harus naik bis dulu. Itu teman-teman. Pokoknya siapin aja mental. Mental yang perlu.